Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Irfan Irfani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Fisika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Padila Delviana. Di sini saya akan membahas salah satu soal terkait dengan penerapan integral dalam fisika. Nah, sebelum kepada pembahasan soal, di sini saya akan sedikit mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah Matematika Fisika, yaitu mengenai integral ya. Nah, apa sih integral itu? Nah, teman-teman, integral adalah pengukuran terhadap suatu fungsi atau besaran untuk mencari luas dari suatu daerah tertentu. Nah, integral ini merupakan invers atau kebalikan dari turunan. Teman-teman juga sudah mempelajari ya turunan di matematika dasar. Lalu di SMA juga kita belajar turunan dan juga integral. Misal, jika kita menyatakan garis singgung adalah turunan, nah maka integralnya adalah luasan. Kita lihat gambar grafik di sini. Di sini ada grafik kecepatan waktu ya. Nah, pada turunan kita menggunakan contoh grafik perpindahan dan waktu, yaitu X dikurangi T ya, di mana kecepatan itu adalah gradien atau kemiringan dari kurvanya. Nah, sedangkan grafik V dikurangi T adalah salah satu contoh untuk integral. Kurva yang terbentuk itu tidak merepresentasikan suatu gradien besaran, tetapi luasan yang dibatasi kurvanya lah yang merepresentasikan besaran tertentu, yaitu perpindahan. Nah, pada grafik Pi dikurangi T, luasan di bawah kurva merepresentasikan jumlah total perpindahan pada benda. Nah, jika grafik berbentuk lengkung tak beraturan, maka kita perlu mengintegralkan fungsi dari kurva tersebut untuk menemukan luasannya. Jadi integral dalam fisika itu adalah sebagai fungsi ya teman-teman, sebagai fungsi untuk menghitung besaran yang berubah-ubah dalam selang waktu. Nah, contohnya adalah kecepatan yang berubah-ubah pada selang waktu atau T. Nah, gimana sih bedanya integral yang kita pelajari di sekolah, yaitu integral biasa ya, integral matematika. Kita juga belajar ya integral tentu dan juga tidak tentu. Nah, di sini bagaimana sih integral dalam fisika? Apa sih bedanya? Nah, untuk menentukan integral dalam fisika, kita juga bisa menentukan posisi kecepatan dan percepatan dalam suatu benda pada waktu tertentu. Nah, jadi integral dalam fisika itu adalah menentukan posisi ya, teman-teman, terus kecepatan dan juga percepatan. Nah, misal nih di sini S merupakan posisi benda, V merupakan kecepatan benda, dan A merupakan percepatan suatu benda. Nah, sehingga hubungan antara S, V, dan A ini atau posisi kecepatan dan percepatan ini akan berlaku jika Pi sama dengan ds per dt, maka S sama dengan integral Pi dt. Lalu, jika A sama dengan dpi per dt, maka kecepatan atau V sama dengan integral A dt. Nah, ini ya teman-teman yang harus kita ingat. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke pembahasan contoh soal. Di sini, fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah V sama dengan 8T tambah 4. Tentukan jarak yang ditempuh atau S setelah bergerak selama 10 detik jika pada saat 5 detik jarak yang ditempuh adalah 70. Nah, jadi di sini
Yang diketahui adalah kecepatannya. Berapa kecepatannya di sini? Yaitu pi sama dengan 8T tambah 4. Lalu di sini ada dua selang waktu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada 10 detik dan yang kedua ada 5 detik. Di dalam soal sudah diketahui bahwa di sini kan sudah jelas ya di soal bahwa dalam waktu 5 detik ini si jarak yang ditempuhnya itu adalah 70 meter. Nah, sedangkan yang kita tanyakan, yang kita cari di sini adalah berapa jarak yang ditempuh selama 10 detik dalam waktu 10 detik. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah S 10 detik. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kita tidak boleh melupakan hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan. Nah, di sini S sama dengan integral pi dt, pi sama dengan integral a dt. Yang kita pakai adalah S sama dengan integral pi dt. Kenapa? Karena kita mencari posisi, mencari jarak si benda tersebut dalam waktu 10 detik. Jadi kita menggunakan S sama dengan integral pi dt karena kecepatannya sudah diketahui. Nah, jadi S sama dengan integral pi dt. Kita langsung substitusikan saja. Tadi kecepatannya berapa? 8T tambah 4. Jadi integral 8T tambah 4 dt. Nah, integral dari 8T tambah 4 itu 8 per 2 T kuadrat ditambah 4T tambah C. Nah, jadi kalau integral itu kita gunakan konstanta ya atau C. Namun di sini memang C-nya belum kita ketahui. Jadi posisinya adalah 4T kuadrat ditambah 4T tambah C. Nah, karena C-nya belum diketahui, di sini jika pada saat 5 detik jarak yang ditempuh adalah 70 meter, maka berapa sih eh, jarak yang ditempuh dalam 10 detik? Kita gunakan persamaan yang sudah kita ketahui ya di sini, yaitu S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T tambah C. Kita substitusikan dulu waktu sama dengan 4 detik. S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T tambah C. T-nya tadi sudah diketahui, 4 detik. Posisinya berapa? Posisinya adalah 70 meter. Nah, 70 sama dengan 4 5 kuadrat ditambah 4 dikali 5 ditambah C. 70 sama dengan 4 dikali 5 kuadrat hasilnya 25. Ditambah 4 dikali 5, 25. Ditambah C. 70 sama dengan 4 dikali 25, 100. Ditambah 25, ditambah C. Jadi 70 sama dengan 125 ditambah C. Nah, teman-teman mohon maaf ya di sini saya mungkin kurang teliti karena lupa mengetik atau mungkin terhapus pada saat pemindahan file. Jadi di sini hasilnya itu C sama dengan 55 ya, teman-teman. Jadi sudah diketahui ya bahwa C-nya adalah 55. Nah, kalau sudah diketahui C-nya, kita cari jarak yang ditempuh selama 10 detik nih berapa? Nah, gunakan persamaan yang sudah kita ketahui tadi. S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah 55. T-nya berapa? 10 detik ya. Jadi, S sama dengan 4 dikali 10 kuadrat ditambah 4 kali 10 ditambah 55. S sama dengan 4, 10 kuadrat berapa? 100 ya. 4 dikali 100, 400. Ditambah 400 tambah 55. Hasilnya 855 meter. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jarak yang ditempuh selama 10 detik adalah 855 meter. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan
Apa yang sudah saya jelaskan ini, menambah pemahaman khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang menonton. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Irfan Irvani selaku dosen pengampu matematika fisika. Mohon maaf atas segala kesalahan bila ada kata yang kurang berkenan atau banyaknya kata-kata yang belibet. Eh, Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.